Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Saudara, ayat 25 dan ayat yang ke-26 di sana dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya di dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kita sebagai manusia menegasi seluruh perasaan khawatir kita. Kadang-kadang ada kekhawatiran yang baik, misalnya kita takut lupa itu tadi kompor udah dimatiin atau belum, misalnya begitu ya. Atau kita takut lupa atau takut ketinggalan pesawat, kita khawatir, kita cepat-cepat siapkan semuanya. Itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang baik. Tapi yang Tuhan Yesus maksud di dalam bagian ini adalah kekhawatiran yang begitu rupa sampai kita itu seperti seolah-olah menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang seolah-olah hidup tanpa Tuhan, tanpa pengharapan. Itu yang Tuhan Yesus katakan, kita tidak boleh demikian. Jangan memiliki kekhawatiran yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu kami tinggal di Malang, saya dan istri, kami tuh punya peliharaan ya. Saya senang pelihara binatang, Bu Stella juga suka. Jadi kami pelihara ikan mas koki. Saudara, saya pelihara ikan mas koki itu sepasang ya, 2 ekor. Nah, ikan mas koki oranda yang merah ya, kuning keemasan, begitu terus gendut ya, gemuk sekali dengan jambulnya yang besar ya. Dia berenang ke sana kemari, mereka bercengkrama berdua. Nah, karena kerjaannya tiap hari makan ikan mas koki itu, kami beri nama Gembul dan Gembil, begitu ya. Yang satu gembul karena kerjaannya makan, yang satu gembil karena kerjaannya nemenin temennya makan. Nah, jadi dua-duanya dia tiap hari makan gitu Bapak Ibu. Nah, saya pelihara ikan mas koki dengan 2 alasan sebetulnya. Yang pertama, ya latihan kesabaran ya. Karena ikan mas koki itu butuh kesabaran untuk merawatnya. Kalau nggak sabar, udahlah gitu, dia mati pasti gitu. Tidak seperti ikan-ikan lain, misalnya seperti ikan mujair ya, atau ikan sepat yang ditaruh aja di ember, nah dia akan hidup. Ikan mas koki nggak bisa begitu. Dia butuh oksigen yang cukup, dia butuh sirkulasi airnya, tidak boleh kotor, tapi juga harus ada cukup garam tertentu yang ada di air itu. Terus juga suhu di airnya juga perlu diperhatikan. Tidak bisa terlalu dingin, juga tidak bisa terlalu panas. Ya, singkat cerita, memang ini ikan rewel, begitu ya. Ikan yang membutuhkan perhatian yang ekstra gitu. Nah, tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Nah, jadi butuh kesabaran. Nah, karena itu saya pengen latihan begitu. Latihan kesabaran, jadi memelihara itu. Nah, yang kedua alasannya adalah karena reminder. Reminder apa? Reminder bahwa ada Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu, saya tuh kalau memelihara ikan ini begitu ya, kadang-kadang kami suka lupa kasih makan misalnya begitu ya. Kadang-kadang lupa kasih makan, wah dia itu udah kelaparan gitu, cari makan sana sini gitu ya. Dia makanin pasirnya nggak dapet juga. Kita baru inget ya, belum dikasih makan begitu. Terus kadang-kadang juga kalau kami berpergian keluar kota, misalnya ada pelayanan begitu, pas balik lupa gitu bahwa itu tuh bisa mati lampu kalau di Malang begitu. Nah, kalau mati lampu, oksigennya dia bisa berhenti. Dan kalau dia udah beberapa jam oksigennya berhenti, nah, kalau beberapa jam masih oke ya. Tapi kalau terus-menerus tidak ada gelembung udara di dalam akuarium itu si ikan mas koki itu lama-lama dia lemas dan berenangnya di bawah begitu. Dan lama-lama kalau dia udah nggak ada oksigen yang cukup, ya udah dia berenangnya terbalik deh gitu. Alias ya mati akhirnya begitu. Nah, jadi itu mengingatkan saya bahwa wow, ikan ini betul-betul membutuhkan perhatian yang ekstra 24 jam. Nah, saya kadang-kadang kalau melihat si gembul dan si gembil ini, saya suka berefleksi
Wah, saya aja begitu perhatian sama si gembul dan si gembil, sama peliharaan ini yang di rumah. Padahal kalau mereka mati satu begitu ya, itu bisa beli lagi langsung di pasar ikan. Itu murah harganya, langsung digantikan sama bagusnya, warnanya juga bagus gitu, gampang sekali digantikan. Tapi saya jaga betul-betul, dijaga baik-baik ini supaya dia tidak mati, supaya tidak kelaparan. Kadang-kadang ketika saya dan istri sedang berada dalam pergumulan, ketika melihat gembul dan gembil ikan mas koki ini, kami diingatkan, kami manusia yang terbatas saja begitu merawat mereka. Apalagi Bapa di sorga. Dia pasti merawat kami dengan sepenuh hati. Apalagi Bapa di sorga. Dia pasti merawat Bapak Ibu. Dia pasti menjaga dan memelihara kita semua dengan lebih luar biasa. 24 jam tanpa henti. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di sini, jangan khawatir. Jangan khawatir bukan berarti akhirnya kita tidak berusaha. Tetapi jangan khawatir karena ada Bapa di surga yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran ini, suatu kebenaran yang melingkupi kita, menolong kita untuk berjalan dan menghadapi setiap hari dengan keyakinan dan iman bahwa hidup kita tidak semata-mata ditentukan oleh keringat dan kerja keras kita saja. Tetapi hidup kita dipelihara dan ditopang oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini menjadi satu penghiburan yang menguatkan kita, memberikan motivasi dan daya juang untuk terus maju, bahwa kita tidak sendirian, sebab ada Bapa di sorga yang menjaga dan memelihara. Kita mengenyahkan kekhawatiran kita dan menggantinya dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap semangat, tetap mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan memberkati.